Bapa di surga, terima kasih banyak atas penjagaan-Mu kepada kami selama seminggu terakhir ini, atas banyak berkat yang Engkau berikan kepada kami semua. Dan saya berterima kasih atas hak istimewa bahwa kami bisa datang dan beribadah bersama pagi ini. Keistimewaan yang saya miliki untuk dapat berbagi dengan saudara-saudari saya. Tuhan, terima kasih banyak. Dan kami hanya meminta agar Roh Kudus-Mu berkenan bersama kami sekarang, tuntunlah kami. Tuntunlah kami ke dalam seluruh kebenaran, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Seperti yang Anda lihat dari judul video pagi ini, pekabaran kita adalah Tuhan sedang mengejar kita. Dan Anda tahu, saya ingin memulai dengan melihat karakter yang sangat terkenal di dalam Alkitab, namanya Musa. Dan Tuhan, Dia datang untuk memanggil Musa, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Anda akan mengira bahwa setelah 40 tahun, Musa sudah layak memimpin bangsa Israel. Maksud saya, dia menghabiskan 40 tahun pertamanya di Mesir. Dia lahir di sana, pada usia 12 tahun dia pergi ke istana Mesir. Dan selama 28 tahun berikutnya, dia akan tinggal di istana Mesir di sana sampai dia membunuh seorang pria. Dan dia lari ke padang pasir dan sekarang dia telah memberi makan domba selama 40 tahun. Tuhan sudah menampakkan diri kepadanya di dalam semak yang terbakar. Maksud saya, bagaimanapun juga, Tuhan berbicara kepadanya secara langsung, bukan? Berapa banyak dari kita yang dapat mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada kita secara langsung? Tentunya Musa, pasti sudah menjadi semacam orang suci pada saat ini, dia dipanggil oleh Tuhan secara langsung. Dan Anda tahu, itu seperti panggilan Samuel, panggilan Paulus, orang-orang ini, mereka bertemu langsung dengan Tuhan. Dan Musa, dia juga seperti itu. Dan akhirnya, setelah banyak alasan, saya tidak bisa berbicara. Lidahku lambat bicara. Tuhan, mereka tidak akan percaya padaku. Segala macam alasan yang Musa lemparkan pada Tuhan, dia melompati setiap alasan itu. Dan dia masih memanggil Musa. Dan akhirnya Musa bersedia mengindahkan panggilan Tuhan dan percakapan yang Tuhan lakukan dengannya. Dan akhirnya dia berangkat menuju Mesir. Dan kita membaca di sini dalam Keluaran pasal 4 ayat 19. Keluaran 4 ayat 19, adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Keluaran 4 ayat 20, kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Dia bersedia kembali ke Mesir. Dia sedang dalam perjalanan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun dalam perjalanan, apa yang terjadi? Dia bertemu lagi dengan Tuhan, Keluaran pasal 4 ayat 24. Lihatlah apa yang Alkitab katakan. Keluaran 4 ayat 24, tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Teman-teman, mengapa Tuhan ingin membunuh Musa? Apa yang sudah terjadi? Dia baru saja memanggilnya untuk pergi ke Mesir. Dan sekarang dia berdiri di sana siap untuk membunuhnya. Apa alasannya? Keluaran pasal 4 ayat 25 dan 26 berlanjut. Keluaran 4 ayat 25, lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit Hatan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Keluaran 4 ayat 26, lalu Tuhan membiarkan Musa. Pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat apa? Sunat itu. Anda lihat teman-teman, itu karena putranya tidak disunat. Bahwa Tuhan datang mencari Musa untuk membunuhnya. Sekarang saya ingin membawa Anda ke kutipan singkat di sini di buku Para Nabi dan Bapa, dan memberi Anda sedikit latar belakang, halaman 255, paragraf 5. Dalam perjalanan dari Midian, Musa telah menerima satu amaran yang mengherankan dan menggentarkan tentang kemarahan Allah. Seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dalam sikap yang mengancam seolah-olah ia dengan segera akan membinasakannya. Tidak ada keterangan yang diberikan. Tetapi Musa dapat mengingat bahwa ia telah mengabaikan salah satu dari tuntutan-tuntutan Allah, yaitu dengan menyerah kepada bujukan istrinya. Ia telah melalaikan untuk melaksanakan sunat bagi anaknya yang bungsu. Ia telah gagal untuk memenuhi syarat oleh mana anaknya dapat memperoleh hak terhadap berkat-berkat perjanjian Allah dengan Israel. Dengan satu kelalaian seperti itu di pihak pemimpin mereka yang terpilih itu akan melemahkan kekuatan peraturan-peraturan ilahi terhadap umatnya. Zipora, merasa takut bahwa suaminya akan dibunuh, telah melaksanakan upacara penyunatan itu oleh dirinya sendiri. Dan malaikat pun kemudian mengizinkan Musa untuk melanjutkan perjalanannya.
Di dalam tugasnya menghadap Firaun, Musa ditempatkan dalam satu keadaan yang amat berbahaya. Hidupnya dapat dipelihara hanya melalui perlindungan malaikat-malaikat suci. Tetapi apabila ia hidup dengan satu kelalaian terhadap tugas yang diketahuinya, ia tidak akan selamat. Oleh karena ia tidak dapat dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah. Teman-teman, apa yang kita pahami tentang situasi ini di sini? Musa hidup dalam pengabaian tugas yang diketahui. Dia hidup dalam pemahaman tentang dosa yang diketahui. Dan Anda lihat teman-teman, ini tidak begitu penting ketika seseorang hanya hidup untuk diri mereka sendiri. Jika Tuhan tidak memanggil kita untuk melakukan sesuatu, jika kita hanya menjalani hari-hari kita dan kita tidak terlalu peduli untuk menjadi saksi, atau ingin, untuk menjadi berkat bagi orang lain, Anda tahu, inilah bukan masalah, jika Anda hanya hidup untuk diri sendiri. Tetapi Anda melihat Musa tidak dalam posisi itu. Tuhan telah memanggilnya untuk berdiri di hadapan Firaun, raja terbesar di dunia yang dikenal saat itu, di kota terbesar, di negara terbesar. Dan dia membutuhkan semua bantuan dan perlindungan yang akan diberikan Tuhan kepadanya. Jadi Tuhan, dia sedang mengejar Musa. Dia sedang mengejar di jalannya, di jalurnya, siap untuk membunuhnya dan menghancurkannya. Sekarang saya ingin melihat karakter lain, namanya Bileam. Bileam, dia adalah pria yang serakah. Dia mencintai kekayaan dunia. Dia mencintai dunia lebih dari dia mencintai Tuhan. Lagi pula, dia pernah menjadi nabi yang setia. Tetapi keburukannya tidak ada hubungannya dengan pelayanannya sebagai nabi Allah yang baik dan benar. Melainkan keinginannya akan keuntungan. Dia akan mengejar kekayaan dunia ini, dia akan mengejar kekayaan, melawan, demikianlah firman Tuhan, yang jelas. Anda lihat, Balak, Raja Moab, mencoba membujuk Bileam untuk datang dan mengutuk bangsa Israel karena dia takut melihat kemajuan yang dibuat oleh bangsa Israel. Jadi kita membaca dalam Bilangan pasal 22 ayat 12. Bilangan 22 ayat 12, lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Jadi Bileam kembali dan memberitahu Balak bahwa aku tidak bisa pergi denganmu. Dan Balak berpikir bahwa, baik, hadiah yang saya berikan kepadanya tidak cukup. Dia membutuhkan lebih banyak uang. Jadi izinkan saya mengirim lebih banyak pangeran kaya yang saya miliki, yang berada di peringkat yang lebih tinggi. Biarkan aku pergi dan mencoba membujuknya lagi, jadi mereka datang. Tetapi Tuhan mengetahui hati Bileam, Anda tahu, ketika mereka datang ke Bileam, Bileam berkata, baik. Biarkan saya melihat apa yang Tuhan akan katakan kali ini, seolah-olah Tuhan akan berubah pikiran. Tapi Tuhan mengetahui hati Bileam, akhirnya mengatakan apa? Bilangan 22 ayat 20. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah. Pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Hanya jika mereka datang kepadamu keesokan paginya, Tuhan berkata, maka kamu pergi bersama mereka. Tapi apa yang terjadi? Mari kita lanjutkan membaca di ayat 21, tepat ayat setelahnya. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainyalah keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Anda lihat, mereka tidak datang untuk memanggil Bileam, dia baru saja bangun dan pergi. Tetapi kondisi Tuhan adalah jika mereka datang dan memanggilmu di pagi hari, maka engkau pergi. Dan saya rasa Bileam pasti sudah tidur pagi itu, karena tidak ada yang datang mengetuk pintu kamarnya pagi itu. Mereka hanya tidak sabar dan mereka bangkit dan pergi dan Bileam benar-benar bangkit dan mengejar mereka. Dia pergi bersama mereka, dan akibatnya, apa yang terjadi? Kita tahu cerita terkenal ini. Ayat 22-26. Bilangan 22 ayat 22, tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan dua orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Bilangan 22 ayat 23, ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya. Menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Bilangan 22 ayat 24, kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Bilangan 22 ayat 25, ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok. Sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Bilangan 22 ayat 26, berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi? Tuhan pergi mengejar Bileam, untuk pergi dan membunuhnya. Tuhan sedang mengejar dia.
Dan dia telah melanggar perintah Allah yang tegas. Dia telah melawan kata-katanya. Jadi Tuhan datang berusaha untuk membinasakannya. Dan dia diselamatkan oleh keledainya. Tentu saja, kita tahu bahwa Tuhan sengaja menyelamatkan hidup Bileam karena jika Tuhan benar-benar ingin membunuhnya, tidak ada binatang. Tidak ada binatang di bumi ini yang bisa menyelamatkan Bileam dari murka Tuhan, bukan? Tidak ada binatang yang bisa melakukan itu. Anda lihat, Tuhan sedang mengejar Bileam. Dia tidak taat dan Tuhan mengejarnya. Mari kita pergi ke cerita lain. Pria ini, dia pembohong. Dia telah menipu saudaranya dan membuat saudaranya benar-benar marah. Dan sebagai hasilnya, dia harus lari untuk hidupnya. Dia berlari sepanjang jalan kembali ke rumah pamannya untuk mencari perlindungan. Namanya, Yakub. Dan Yakub, dia akan membayar berkali-kali untuk dosanya menipu ayahnya, dan mencuri hak kesulungan saudaranya. Dia akan ditipu oleh ayah mertuanya dan menikahi wanita yang tidak dia cintai. Itu adalah Lea. Dia ditipu berkali-kali dari upahnya dan dia terjebak dalam perselisihan keluarga antara kedua istrinya yang mengatakan tidur denganku dan tidur denganku. Dan mereka selalu bersaing untuk cinta dan perhatiannya. Dia tidak memiliki rumah yang damai dan bahagia. Dia mungkin menemukan lebih banyak kedamaian di ladang dengan domba, daripada di rumah. Tetapi Tuhan, dia akan datang dan memanggilnya untuk kembali, menyuruhnya kembali untuk menghadapi saudaranya. Untuk akhirnya memberinya tanah yang telah dia janjikan kepada Abraham dan Ishak, dan akhirnya kepadanya. Tapi dalam perjalanan, Tuhan akan datang menemui Yakub, bukan Esau, tapi Tuhan, ya. Maksud saya, Esau akan datang dengan 400 orang, jelas tidak datang dengan pesta penyambutan, untuk menyambutnya kembali dengan gembira. Tidak, Esau datang untuk menghancurkan Yakub. Jadi Yakub memisahkan perkemahan, dan dia akan pergi ke sungai untuk berdoa. Berdoa untuk perlindungan Tuhan, untuk berdoa bagi keluarganya, untuk berdoa bagi dirinya sendiri. Dia meminta bantuan Tuhan, dan Tuhan akan datang. Kejadian pasal 32 ayat 24, Alkitab berkata. Kejadian 32 ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Tuhan bergulat dengan Yakub sepanjang malam. Dia ingin memastikan bahwa Yakub adalah seorang yang sudah berubah. Seorang pria yang bertobat, bahwa dia telah bertobat dari dosanya di masa lalu, dengan Esau yang mengejarnya. Yakub meminta perlindungan Tuhan, dari penghuni surga, dan dia tidak memiliki pasukan sendiri, tetapi agar Tuhan melindunginya. Agar Tuhan benar-benar bersamanya dan menjaganya sepenuhnya, agar Tuhan benar-benar bekerja dalam menjawab doanya. Tuhan harus memastikan bahwa dia adalah manusia yang berubah. Inilah yang ditulis pena inspirasi dalam Para Nabi dan Bapa, halaman 202, paragraf 2. Andai kata Yakub tidak lebih dulu bertobat daripada dosa di mana ia telah mengambil hak kesulungan itu dengan tipu daya, Allah tidak akan mendengar doanya ataupun dengan penuh rahmat menyelamatkan hidupnya. Anda lihat teman-teman, jika Yakub tidak bertobat dari dosanya, andai kata dia tidak berubah, yang meminta perlindungan Tuhan, meminta berkat-Nya. Kita diberitahu bahwa Tuhan sendiri, bukan Esau, Tuhan sendiri yang akan membinasakannya. Tuhan sedang mengejar dia. Bagaimana dia bisa mendengar doa orang berdosa, terutama ketika ketika Yakub berdoa untuk campur tangan Tuhan, untuk bantuan, untuk pertolongan. Tuhan sedang mengejar orang ini. Mari kita pergi ke cerita lain. Anda lihat orang Niniwe, mereka jauh dari Tuhan, mereka adalah bangsa kafir, mereka hidup dalam dosa dan penyembahan berhala. Mereka terperangkap dalam dunia mereka sendiri, tidak menyadari bahwa kehancuran tertentu akan menimpa mereka. Bahwa mereka dengan cepat mengisi cawan kelaliman mereka. Dan Tuhan, dia datang kepada Yunus, nabinya, memintanya untuk pergi ke kota mereka. Untuk berkhotbah kepada mereka, untuk memberi mereka pekabaran pertobatan, jika tidak, mereka akan dibinasakan. Tapi Yunus, apa yang dia lakukan? Kita tahu ceritanya dengan sangat baik, dia lari, mengapa? Dia membenci orang Niniwe. Dia tidak peduli jika salah satu dari mereka diselamatkan. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia berlari ke arah yang berlawanan. Maksud saya, sekecil inilah kasih yang dimiliki Nabi Allah ini kepada bangsa kafir ini.
Lagi pula, kota ini terlalu besar baginya untuk benar-benar membuat pengaruh, bukan? Begitu banyak hal yang menentangnya. Jadi dia melarikan diri dari hadirat Tuhan, tetapi Tuhan mengejar dia, Yunus pasal 1 ayat 4. Yunus 1 ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Tuhan, dia mengejar Yunus dengan angin dan badai seperti yang belum pernah terlihat sebelumnya. Begitu kuat, sehingga pelaut berpengalaman, mereka yang tumbuh di laut, mulai membuang semua milik mereka mulai berdoa kepada dewa-dewa mereka. Dan ketika mereka mengetahui bahwa penyebab masalah mereka adalah Yunus, Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menelannya. Tuhan sedang mengejar dia, dan entah bagaimana hidup Yunus terpelihara dengan baik. Bagaimana kita tahu itu? Mengapa saya mengatakan itu? Anda lihat. Kita semua menunjukkan bahwa ikan besar ini pasti ikan paus, bukan? Dan jika saja paus ini hanya menyelam sedikit saja, hanya 100 meter. Kepala Yunus akan meledak karena tekanan, dari tenggelam begitu jauh. Tetapi entah bagaimana Tuhan menyelamatkan hidupnya. Dan Yunus di tengah-tengah ikan, berhasil berdoa, dan Tuhan akan mengirim ikan besar ini ke pantai dan memuntahkannya ke pantai. Tuhan sedang mengejar Yunus, karena dia mencoba lari, karena dia mencoba untuk tidak mematuhi perintah Tuhan. Teman-teman, mungkin Anda berpikir, "Hei, Ben, mengapa Anda berkhotbah seperti itu? Situasi yang menakutkan bahwa Tuhan datang mengejar kita untuk menghancurkan kita." Tetapi teman-teman, Tuhan mengejar masing-masing kita. Dia mengejar kita bila kita durhaka, bila kita melawan perintahnya. Jadi dia datang, sepertinya berusaha untuk membunuh dan menghancurkan, ketika kita hidup dalam dosa. Tapi puji Tuhan, kita memiliki Tuhan yang penyayang. Begitu istri Musa menyunat anak-anak, Tuhan berdiri diam. Dan dia akan melakukan mukjizat yang menakjubkan itu melalui Musa, dan akan terus melakukannya sepanjang sisa hidupnya. Tuhan akan mengubah kutukan Bileam menjadi berkat. Begitu banyak berkat, sehingga itu akan bergema sampai ke kelahiran Yesus, dan akan membimbing orang-orang Majus ke tempat kelahiran Mesias. Tahukah Anda, orang-orang bijak itu sedang mempelajari nubuatan Bileam? Tuhan akan mengubah nama Yakub dari pengganti menjadi Israel. Tuhan menguasai. Tuhan sebagai penguasa hidupnya. Dia akan menjadi bapa banyak bangsa, sebuah bangsa yang akan dinamai menurut namanya. Dan Tuhan akan bekerja dengan penuh kuasa melalui Yunus, sehingga seluruh kota akan bertobat dalam beberapa hari karena khotbahnya. Sampai-sampai Yesus akan membandingkan khotbahnya dengan khotbah Yunus yang agung. Ketika dia berkata di sana dalam Matius 12 ayat 41. Matius 12 ayat 41, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Oh, puji Tuhan teman-teman. Kita harus memuji Tuhan, karena kita tidak melayani Tuhan yang datang mengejar kita, hanya ketika kita telah melakukan sesuatu yang salah. Kita dapat memuji Tuhan bahwa kita memiliki Tuhan yang mengejar kita sekarang, dimanapun Anda berada, apapun yang Anda lakukan. Apapun yang telah Anda lakukan di masa lalu, tidak peduli situasinya. Dia mengejar Anda untuk menyelamatkan Anda dan untuk membebaskan Anda. Untuk membantu Anda dengan setiap godaan, untuk membimbing hidup Anda, untuk membebaskan Anda dari jerat setan. Teman-teman, Yesus adalah gembala yang baik itu, meskipun ia memiliki 100 domba, ketika seekor domba tersesat, bahkan ketika yang satu itu memberontak. Dan meskipun gembala itu lapar, dia lelah karena kelelahan, karena seharian bekerja, dia akan meninggalkan yang 99 yang ada. Dan akan pergi mencari dan menyelamatkan satu domba yang hilang itu. Dan dia tidak berhenti sampai dia menemukan domba itu teman-teman. Tuhan sedang mengejar kita, dan ketika dia menemukannya, Alkitab berkata dalam Lukas pasal 15 ayat 5. Lukas 15 ayat 5, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dia tidak hanya menemukan domba yang hilang itu teman-teman, tetapi dia akan meletakkan domba itu di pundaknya dan membawanya pulang. Yesus sedang mengejar kita untuk menyelamatkan kita. Meskipun kitalah yang memberontak, meskipun kitalah yang lari darinya. Meskipun kitalah yang menempatkan diri kita dalam situasi yang mengerikan ini, Tuhan, Dia sedang mengejar kita, dan Dia tidak akan berhenti sampai Dia menemukan kita.
Anda tahu, Lot, yang kita pilih seperti dia. Kita memilih dalam situasi normal sama seperti dia memilih dalam kitab Kejadian. Dia memilih untuk tinggal di tanah Sodom. Mengapa? Karena sangat mirip dengan Taman Eden, tetapi tidak hanya itu. Di Sodom, ada ekonomi yang baik, keuntungan besar dapat diperoleh di kota itu. Jadi apa yang dia lakukan? Alkitab mengatakan dalam Kejadian 13 ayat 12. Kejadian 13 ayat 12, Abram menetap di tanah Kanaan. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Dia melakukan apa? Dia akan mendirikan tendanya ke arah Sodom. Dan tidak hanya itu, pada akhirnya dia akan ditemukan tinggal di sana, di kota Sodom. Untuk mendapatkan semua keuntungan dan kemewahan yang akan diberikan oleh kehidupan kota kepada kita. Tetapi kota itu di luar pertobatan teman-teman, bahkan 10 orang benar tidak akan ditemukan di kota itu, bahkan tidak 5. Bahkan 5 orang benar tidak akan ditemukan. Dan kemudian Tuhan sedang mengejarnya. Dia datang mengejar Sodom. Dia mengirim 2 malaikat ke kota Sodom untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya yang benar. Alkitab memberitahu kita dalam pasal 19 ayat 16 dari Kejadian. Kejadian 19 ayat 16, ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia, lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Anda lihat teman-teman, Lot, dia menunda untuk meninggalkan kota Sodom. Seluruh hidupnya terikat di sana. Anak-anaknya yang lain masih ada di sana. Dia memiliki banyak kedekatan dengan orang-orang dan kota di sana. Maka para malaikat Tuhan akan membawa Lot dengan tangan mereka sendiri dan secara harfiah menarik mereka keluar dari kota. Jauh dari kehancuran menuju keselamatan, Tuhan sedang mengejar Lot. Itu melalui campur tangan langsung dari Tuhan, sehingga Lot dan hanya 2 putrinya, sayangnya tidak istrinya, akan diselamatkan. Dan Tuhan masih melakukannya hari ini untuk kita teman-teman. Dia sedang mengejar kita untuk menyelamatkan kita. Dia sedang mengejar kita untuk membalut luka yang telah dibuat oleh dosa. Dia sedang mengejar kita untuk membawa kita dengan tangannya dan memimpin kita ke jalan kebenaran dan kehidupan. Saya ingin Anda memperhatikan karakter hebat lainnya dalam Alkitab. Namanya Elia. Dia adalah abdi Allah yang agung. Dengan kata-katanya, dan tentu saja melalui bantuan Tuhan, tetapi dengan kata-katanya, dia akan menutup jendela-jendela surga. Dan tidak ada hujan yang turun ke bumi. Dan melalui kata-katanya kembali, hujan akan datang dan turun ke bumi. Melalui doa Elia, api akan turun dari surga dan memakan korban untuk membela nama Tuhan. Elia adalah nabi Allah yang perkasa. Sejauh sampai nubuatan memberitahu kita bahwa akan ada yang lain, yang akan datang dalam roh dan kekuatan Elia. Dan itu adalah Yohanes Pembaptis, tetapi itu hanya sebagian digenapi sepanjang hidupnya. Bahwa di akhir zaman, saat-saat di mana kita hidup teman-teman, roh dan kekuatan Elia, akan bertumpu pada umat Tuhan juga untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun, ketika Izebel mendengar tentang Elia yang memerintahkan orang Israel untuk membunuh semua nabi Baal dan semua imam Baal, dia sangat marah sehingga dia ingin membunuh Nabi Elia. Dan Elia berpikir bahwa api dari surga sudah cukup untuk meyakinkan siapapun, bahwa ketika dia mengetahui ancaman Izebel, dia tidak mempercayai Tuhan untuk sesaat. Dia mungkin bahkan kecewa pada Tuhan. Tuhan, saya pikir api yang turun dari surga akan menghasilkan reformasi besar. Apa yang terjadi? Mengapa? Dan imannya melepaskan Tuhan dalam hal itu, dan apa yang terjadi? Dia menjadi putus asa, dan dia lari mengalami depresi. Tetapi Tuhan, dia sedang mengejarnya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4-8 memberitahu kita ini. 1 Raja-Raja 19 ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Beginilah cara kita mengetahui pria ini mengalami depresi berat. 1 Raja-Raja 19 ayat 5, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu.
Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. 1 Raja-Raja 19 ayat 6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. 1 Raja-Raja 19 ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. 1 Raja-Raja 19 ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Teman-teman, apa yang kita lihat di sini? Tuhan, dia datang mengejar Elia. Dia mengejar Elia, tetapi dia memperlakukannya dengan kelembutan dan kasih yang begitu besar. Dia memberinya makan dan menguatkan. Dia memasak untuknya, dan dengan kekuatan makanan itu, dia dikuatkan untuk berlari lagi. Tapi sekali lagi, Tuhan akan mengejarnya sampai dia mencapai gunung Horeb. Tuhan sedang mengejar Elia, teman-teman. Tuhan mengejarnya. Dan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12. 1 Raja-Raja 19 ayat 12, dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu apa? Datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Anda tahu, kita tidak di sini untuk menggali semua detail rincian dari setiap cerita, tapi saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda teman-teman. Tuhan sangat mengasihi Elia. Dia mengejar Elia dan dia tidak akan menyerah. Dia datang mengejarnya akhirnya untuk memberitahunya bahwa aku masih memiliki pekerjaan dan pelayanan. Dan misi untuk Anda lakukan. Meskipun engkau tidak mempercayaiku, aku mengejarmu. Anda tahu, nabi lain, mungkin tidak begitu terkenal dalam Alkitab, tetapi Anda tahu, kisahnya terkenal. Namanya Hosea, nabi Tuhan yang lain. Dan Tuhan menyuruhnya melakukan sesuatu, yang tidak pernah diminta kepada orang lain untuk melakukannya. Bahkan sampai hari ini, apa itu? Hosea pasal 1 ayat 2. Hosea 1 ayat 2, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahi seorang wanita bernama Gomer. Gomer, maafkan saya, namanya memiliki arti yang sama atau terkenal, maafkan saya, karena menjadi pelacur. Dia adalah seorang pelacur dan Hosea yang setia. Dia pergi dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Sepanjang hidupnya, seluruh hidupnya akan menjadi sebuah perumpamaan, sebuah objek pelajaran untuk kita semua lihat. Dia akan terus mengembara kembali ke pelukan kekasih lain, ke pelukan pria lain. Dia tidak setia, meskipun mereka akan memiliki anak bersama. Gomer terus lari dari pelukan Hosea. Dan seluruh kitab Hosea menggambarkan hati Tuhan yang mengejar Israel. Hosea bahkan membeli waktunya sebagai pelacur. Dia bahkan membayar waktu agar dia bisa memiliki waktu bersama istri tercintanya. Hanya agar dia bisa fokus padanya, walaupun hanya sesaat. Beginilah besarnya kasih sayang Tuhan kepada masing-masing kita teman-teman. Hosea jelas mewakili Tuhan dan Gomer adalah kita. Dan itu adalah pengejaran Tuhan yang tak henti-hentinya terhadap kita masing-masing. Tuhan, teman-temanku terkasih, Dia sedang mengejar kita. Dia sangat mencintai kita. Tahukah Anda teman-teman, tahukah Anda, bahwa meskipun kita terus melarikan diri, Dia terus datang dan mengejar kita semua. Meskipun kita memberontak dan dengan sengaja memalingkan muka darinya, Dia masih mengejar kita. Dia sangat mencintai kita, sahabat-sahabatku yang terkasih. Tuhan sedang mengejar kita bukan hanya untuk menghukum kita ketika kita berbuat dosa. Tetapi lebih dari itu untuk membalut luka kita, untuk memberkati kita, untuk membuat kita menjadi berkat. Untuk membantu kita menemukan pemenuhan dan kepuasan dalam kehidupan. Tuhan sedang mengejar kita bahkan pagi ini. Gereja Tuhan di akhir zaman, digambarkan di gereja Laodikia. Kita suam-suam kuku. Kita terjebak dalam keamanan duniawi kita sendiri dan kita berpikir bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan sama sekali. Namun Yesus mengejar kita. Lihatlah apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20, lihat,
aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Teman-teman, Yesus, dia mengetuk pintu hati kita. Dia ingin mendapatkan pintu masuk. Dia ingin masuk. Dia ingin makan bersama kita. Dia ingin menghabiskan waktu dan persekutuan dengan kita. Jadi dia berdiri di sana di ambang pintu, mengetuk, mengetuk. Dia mengejar kita. Dia mengejar kita. Dia mengejar kita karena dia hanya ingin berhubungan dengan kita. Teman-teman, tahukah Anda bahwa Allah memanggil mereka yang berada di Babel untuk keluar? Ketika Anda membaca ke Wahyu pasal 18 ayat 4, Alkitab berkata, Wahyu 18 ayat 4, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Tuhan memanggil mereka yang ada di Babel untuk keluar. Tetapi kepada gereja Laodikia, dia mengejar mereka. Dia berdiri di depan pintu hati kita masing-masing. Dia mengejar kita. Dia ingin masuk. Dia ingin mendapatkan pintu masuk. Dia ingin makan dengan kita masing-masing. Teman-teman, ini adalah pengejaran Tuhan yang tiada henti terhadap kita. Kasih yang tidak mengenal akhir dan kasih agape. Dan kasih yang tidak akan pernah pudar. Kasih yang membawa anak Allah untuk dilahirkan dalam manusia daging. Untuk hidup di antara manusia, dan untuk membayar harga penebusan yang disebabkan oleh dosa. Ini adalah kasih. Dan hari ini saya ingin mengingatkan Anda masing-masing, jika saja Anda lupa, tentang betapa Tuhan mengasihimu. Dan Dia melakukan semua yang Dia dapat lakukan sekarang. Untuk menyelamatkan Anda sepenuhnya, tidak peduli kekacauan yang kita alami. Dia masih mengejar Anda teman-teman, Dia masih mencintaimu. Lebih dalam dari kasih apapun yang bisa diberikan orang tua di bumi ini. Tidak peduli apa yang telah kita lakukan, Dia mengejar kita tanpa henti. Kemana Anda bisa lari teman-teman? Kemana Anda dapat lari? Dalam Mazmur 139, kita diberitahu. Mazmur 139 ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Mazmur 139 ayat 8, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Mazmur 139 ayat 9, jika aku terbang dengan sayap fajar, dan membuat kediaman di ujung laut. Mazmur 139 ayat 10, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Teman-teman, kemana kita bisa lari dari hadirat Tuhan? Puji Tuhan bahwa tidak ada cara kita bisa lari. Bahkan, ketika kita mengunci diri di balik pintu yang tertutup, dan masuk ke bawah spray dan kita meringkuk di sudut sana. Berharap tidak ada yang melihat kita dan menemukan kita, jauh dari mata yang mengintip dan bergerak. Tuhan ada di sana. Dia tahu apa yang telah Anda lakukan. Dia tahu persis dosa dan kekacauan yang Anda alami, tapi Dia tidak peduli. Dia masih mengejarmu. Dia masih ingin menyelamatkanmu. Dia ada di sampingmu sekarang, apapun yang terjadi. Dan saya ingin mengingatkan Anda pagi ini, teman-teman, saya ingin mengingatkan Anda bahwa apapun yang telah Anda lakukan, Dia siap untuk mengampuni. Dia siap untuk menyembuhkan. Dia siap untuk membalut yang patah hati. Dia ingin membersihkanmu. Dia ingin menguduskan Anda. Dia ingin membuat Anda utuh di dalam dirinya. Dia ingin memberi Anda tujuan dalam hidup ini. Dia ingin memberi Anda sukacita dan kedamaian dan kebahagiaan dan pemenuhan dan kepuasan. Ya, Bapa kita di surga dan Yesus dan Roh Kudus, mereka ingin melakukannya untuk Anda hari ini, saat ini, sekarang. Berhenti berlari. Berhenti berlari. Ini adalah gembala kita yang baik, saudara-saudaraku yang terkasih. Inilah gembala kita yang baik. Dalam Mazmur 23 ayat 6 dikatakan, Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku. Anda tahu, saya memuji Tuhan bahwa tidak peduli apa yang telah saya lakukan. Terlepas dari semua kegagalan saya di masa lalu, percayalah, itu dalam dan banyak. Itu gelap dan itu adalah rahasia yang akan menyebabkan rasa malu. Yang hanya Tuhan yang tahu, tapi semua itu Dia tahu, semua Dia tahu. Dia masih mencintai, dan Dia masih mengejar kita hari ini. Dia ingin Anda di surga bersamanya di masa depan, teman-teman. Dan sekarang Dia ingin menyelamatkanmu sepenuhnya.
Pertanyaan saya adalah, mengapa tidak menyerahkan diri Anda kepadanya hari ini? Kenapa Anda tidak berhenti berlari? Berhentilah menyalahkan diri sendiri, dengan dosa-dosa masa lalu dan datanglah kepada Yesus. Dia akan memberimu istirahat. Dia akan mengambil beban dosa dari bahu Anda. Tapi Anda harus berserah. Berhentilah tepat di tempat Anda berada sekarang, dan berikan hatimu kepada Tuhan. Beritahu Dia bahwa engkau menyesal. Dan kembalilah kepadanya, berhenti saja dan berbalik. Dan Anda akan melihat bahwa Dia ada di sana, menunggu dengan sabar. Siap untuk menyembuhkan dan mengampuni serta membalut luka yang kita sebabkan sendiri. Apakah Anda bersedia mengatakan itu dengan saya pagi ini, teman-teman? Saya hanya merasa terbebani untuk mengingatkan semua orang bahwa kita sedang melayani Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kita harus berhenti berlari. Setanlah satu-satunya yang merubah gambaran Tuhan. Membuatnya seperti Tuhan yang marah, yang siap membalas dendam, siap membunuh kita dan itu saja. Tapi tidak teman-teman, Tuhan sedang mengejar kita. Dia mengejar kita dan Dia ingin menyelamatkan kita. Tidakkah Anda akan membiarkan Dia masuk? Mengapa Anda tidak membiarkan Dia masuk ke dalam hatimu? Seorang juru selamat sedang menunggu. Biarkan Dia masuk. Katakan saja padanya, Bapa, saya bersedia. Bersamalah denganku, bantu aku, selamatkanku. Dan Dia akan mendengar tangisan itu, teman-temanku yang terkasih. Tuhan sedang mengejar kita hari ini. Mari kita berserah kepadanya sekarang. Saya berharap bahwa Anda bersedia untuk berdoa dengan saya. Serahkan segalanya, penyerahan total. Pikiran negatif apapun yang kita miliki, persepsi miring tentang Tuhan yang kita miliki. Apapun, kita berpikir bahwa Tuhan tidak dapat mengampuni. Dia sudah melakukannya, tetapi Anda harus mau mempercayainya. Apakah Anda bersedia untuk berserah hari ini, teman-temanku yang terkasih? Tolong berdoalah dengan saya saat saya berdoa. Agar Anda akan berdoa di dalam hatimu dan Anda berkata, Tuhan, saya bersedia menyerahkan hidup saya. Saya bersedia untuk berserah. Saya bersedia membuka pintu. Saya harap itu akan menjadi doa Anda saat saya berdoa sekarang. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, Tuhan, hanya Engkau yang tahu dosa-dosa seluruh dunia ini. Hanya Engkau yang tahu dosa terdalam dan tergelap dari hati kami. Engkau tahu apa telah kami lalui. Engkau tahu bagaimana kami memberontak terhadap Engkau. Engkau tahu bagaimana kami mengecewakan-Mu. Engkau tahu bahwa kami tahu apa yang kami lakukan ketika kami menjauh dari-Mu. Banyak dari kami semua telah membuat keputusan sadar ini. Tapi Bapa, saya berdoa agar Engkau membuka mata kami pagi ini dan bantu kami untuk melihat Yesus. Dengan hati yang penuh kasih yang lembut untuk kami masing-masing, bahwa tidak peduli dengan masa lalu. Dia ingin menyembuhkan kami, bahwa Engkau sudah siap Tuhan. Hanya tolong kami untuk tidak takut. Bantu kami untuk kembali, bantu kami untuk berhenti berlari, Tuhan. Tolong kami untuk tetap diam saat ini, dimanapun kami berada. Dan Tuhan, tolong masuklah ke dalam hatiku. Saya berserah, ambillah hidup saya sepenuhnya seperti milik-Mu Tuhan. Saya ingin kasih dan sukacita dan kedamaian surga. Saya ingin Yesus membuat saya utuh hari ini. Saya berdoa agar Engkau akan melakukan itu untuk saudara dan saudari saya juga. Bahwa tidak peduli masa lalu, tolonglah kami, ya Tuhan. Agar kami belajar menyerahkan segalanya, karena kami telah melihat hari ini. Engkau tanpa henti dalam mengejar kami. Engkau masih mengejar kami. Karena Engkau ingin memberi kami yang terbaik dan buah-buah surga. Engkau ingin memberi kami Roh Kudus-Mu. Tolong Tuhan bawa kami ke kaki salib sekarang juga. Dan kami berserah Tuhan, tolong kami untuk bersedia, adalah permohonan dan doa saya yang sungguh-sungguh. Karena saya berdoa dalam nama Yesus, amin.